Ada orang-orang takwa yang cirinya dia punya iman konsisten. Pembuktian pertamanya dalam sholat. Maaf, jadi kalau pengen ngecek iman kita itu standarnya rendah, menengah, atau kuat, maka cek dalam sholat. Bagaimana cara ngecek dalam sholatnya? Alhamdulillah. Inilah detailnya Al-Quran. Al-Baqarah ayat 238. Paling kanan sebelah atas. Pojok. Lihat kalimatnya. Hafidhu alas salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, coba cek. Kira-kira orang yang muslim beriman itu tahu waktu sholat untuk menjaganya atau tidak? Yuk sebentar. Subuh besok jam berapa? Oh, jangan lihat sini, nggak ada. 4:35. 4:24. Terjadi perbedaan pendapat waktu sholat subuh. Di mana ini ahli hisab nih? Ya, ini menunjukkan kita datang dari tempat yang berbeda-beda. Ya, baik. Kita ambil yang standar, misal 4:35. 4:27. Tadi di Lanut 4:26 saya. Ambil 4:27 lah ya. Izin Pak ya. 4:27, 4:35 komat beliau. Lihat. 4:37. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4:37. Begitu dipanggil, saat dipanggil kita langsung sadar. Ya Allah sudah azan. Siap-siap sholat. Ini adalah menunjukkan iman yang standar. Belum kuat. Belum kuat. Ingat. Jadi kalau dipanggil, pas dipanggil sadar, itu imannya kata Allah standar. Izin Bu Rektor, di sini aktivitas jam berapa dimulai? Ya. Jam 8. Kampus aktivitas kuliah dibuka jam 8. Mahasiswa datang jam 8. Standar tidak? Standar. Kalau Anda datang jam 6, itu artinya di atas standar. 4:27 azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang yang bahkan siap-siap dari jam 3. Disebutkan di Quran, dia nunggu pemanasan dulu supaya subuhnya itu optimal. Dia tahajud dulu, dia istighfar dulu, dia tunggu sampai tiba waktu subuh. Itu yang tadi saya bacakan, rakaat kedua dalam salat Isya. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Itu adalah tentang orang ahli surga yang masuk surga dari taman surga yang disifati oleh Allah sedang beraktivitas di bumi. Di antara cirinya, dia menyiapkan persiapan subuh, dia datang sebelum dipanggil. Itu iman yang tinggi. Jadi kalau 4:27 dipanggil Anda datang, itu standar. Jam 3 Anda siap-siap, di atas standar. Tapi kalau 4:27 dipanggil, Anda baru sadar jam 7:42. Nah, itulah wajah-wajah iman terlemah itu. Ya. Nah, ketika ayat Ramadan ini dibuka dan turun, ini maksud saya. Turunnya bulan Sya'ban, dibuka dengan panggilan iman, diawali dengan kata ya, Allah itu maha tahu. Semua orang beriman tuh tingkat imannya nggak sama. Tadi aja sholat kan ada yang nunggu qomat dulu. Ya kan? Ya. Ini kan ibu pas mau kajian aja datang duluan. Coba kalau di luar kajian. Tuh. Tapi indahnya pembuka Quran itu, perhatikan kalimatnya. Kata Allah, Ramadan ini spesial. Karena ia bisa mengangkat iman yang paling rendah pun, itu bisa naik ke posisi tertinggi. Itulah kehebatannya Ramadan. Keunggulannya Ramadan. Ini yang menjadikan awal Ramadan itu menjadi berkah. Karena di awal Ramadan itu semua jenis rahmat Allah diturunkan mencakup semua pemilik iman. Itulah sebabnya nanti Masjid Walidah ini pada saat malam pertama Ramadan, jangankan yang sering ke masjid, yang jarang ke masjid pun bisa saf pertama. Maaf, jangan simpulkan yang datang saf pertama nggak pernah ke masjid ya. Tapi kalau nggak percaya silahkan Bu. Yang nggak pernah pegang mushaf, itu ibu-ibu malam Ramadan bisa tadarusan. Yang jarang sholat sunnah, itu Ramadan itu bahkan dikejar keadaan sunnahnya. Itulah indahnya Ramadan.
Itulah indahnya Ramadan. Tapi siapa yang bisa mendapatkan itu? Ialah orang-orang yang memulai persiapan sejak Sya'bannya. Jadi kalau kita tidak tarhib dari bulan Sya'ban, vibes-nya nggak akan dapat. Ya. Auranya tidak akan sampai. Itulah sebabnya hadis riwayat An-Nasa'i. Saya cepat. Nomor hadis 2357. Silakan dicek, saya sudah lihat. Riwayatnya dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dikonfirmasi oleh Sayyidah Aisyah di Al-Bukhari, perhatikan kalimatnya. Qala ya Rasulullah, lam araka tasumu syahra. Saya tidak pernah menyaksikan Anda menunaikan banyak puasa sunnah hampir dalam sebulan. Kama tasumu Sya'ban atau kama qala. Seperti Anda menunaikan puasa sunnah ini di bulan Sya'ban. Saya ulang ya. Hadis ini memberikan kesan Nabi itu bulan Sya'ban itu sudah tarhib Bu, untuk persiapan Ramadan. Anda bayangkan seorang Nabi istimewa, ada ayat turun memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada satu surat diturunkan menjamin surganya sebelum wafat, surah Al-Kautsar. Dipuji oleh Allah dengan semua keluarganya, dipuji sahabatnya, dipuji umatnya. Nabi mulia ini masih persiapan menjelang Ramadan dari sejak Sya'ban. Ada yang mengaku umat Nabi Muhammad, tidak pernah ada ayat turun memujinya. Tidak ada satu ayat atau surat bahkan menjamin surganya. Tidak disebutkan keluarganya dalam Al-Quran. Bahkan dia mengaku muslim dan beriman, tidak memiliki persiapan sebelum datang Ramadan, sehingga ketika sampai Ramadan, tidak siap dia untuk menjemputnya. Itu poin satu. Karena itu tolong malam hari ini, silahkan dicek, kira-kira berada di level mana keimanan kita, dan seperti apa persiapan menuju Ramadan.